وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas faidah dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, para ulama berbeda pendapat apakah itu surat Makkiyah ataukah Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan Al-Ma'un adalah Makkiyah, di mana ayat pertama dari surat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan mereka ini itu kafir Quraisy yang berada di Mekah. Atas dasar ini maka Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian sebagian yang lain mengatakan Al-Ma'un itu Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena di dalamnya dijelaskan tentang sifat munafik, yaitu riya. Tentang sifat munafik yang apa? Riya. Sebagaimana yang Allah jelaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Walladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya dalam salatnya. Dan riya ini merupakan ciri terbesar atau sifat dari munafik. Sifat dari orang-orang munafik. Dan munafikun itu tidak didapatkan di Mekah. Akan tetapi kaum munafikun itu adanya di Madinah. Atas dasar ini maka Al-Ma'un ini Madaniyah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat pertengahan. Sebagian ayatnya Makkiyah, sebagian ayatnya Madaniyah. Apakah ini terlarang? Tidak. Ini tidak terlarang. Terkadang ada dalam satu surat itu ada ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat Makkiyahnya, ada ayat Madaniyahnya. Ala kulli hal yang ketiga ini yang lebih tepat. Mungkin sebagian ayatnya diturunkan sebelum hijrah. Sebagian ayat lain diturunkan setelah hijrah. Namun jika diglobalkan, ternyata yang banyak ayat Makkiyahnya, berarti surat itu dinamakan surat Makkiyah. Bisa difahami? Baik. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang berbunyi apa? Wa yamna'unal ma'un. Dan Al-Ma'un itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini di ayat pertama Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidaklah kamu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini menunjukkan anta, yang dimaksud kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu wahai Rasul siapa orang yang mendustakan ad-din, agama?
Ad-din ya, maknanya adalah al-jaza, balasan. Ya. Di antara makna din itu adalah balasan. Artinya, tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya. Tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari akhir atau hari kiamat? Hari pembalasan. Karena apa? Banyak orang yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak mempercayai adanya hari akhir. Di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di antara ucapan mereka itu aidza kunna, apabila kita mati. Sebutkan dalam ayat aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun, apakah jika kami sudah mati dan sudah menjadi tanah, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Awa abaunal awwalun ya. Bahkan orang-orang yang dahulu mati juga apakah akan dibangkitkan kembali? Padahal kita sudah menjadi tanah, sudah hancur ya. Ini diantara penentangan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan. Aidza mitna wa kunna turaban, apakah jika kami mati dan kami menjadi tanah, udah lebur ya. A'inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Awa abaunal awwalun ya. Begitu juga ya, ayah-ayah kami yang mati terlebih dahulu, apakah nanti akan dibangkitkan kembali? Ya, di mana mereka sudah hancur lebur ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas, qul innal akhirin innal awwalina wal akhirina lamajmu'atun ila yaumin ma'lum. Katakanlah, orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di hari yang diketahui. Itu bantahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah susah bagi Allah? Tidak. Apalagi kita ini sudah pernah ada. Mati berarti sudah pernah ada apa tidak ada? Sudah pernah ada. Kita diciptakan dari sesuatu yang enggak ada. Itu Allah bisa. Kita ini diciptakan dari sesuatu yang ada apa enggak ada? Enggak ada. Allah bisa menciptakan kita. Apalagi kita sudah pernah ada, contohnya, jiplakannya bahasa kitanya. Lebih gampang. Lebih gampang bagi Allah. Yang susah aja bisa, apalagi yang seperti ini. Di antara ucapan mereka lagi ya, qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Dalam Quran surat Yasin, qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, katakanlah, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang wa hiya ramim, sedangkan dia udah hancur. Kata Allah, qul ya Muhammad, ansha'aha alladhi awwala marrah, yang akan menghidupkan tulang-tulang tadi adalah zat yang menciptakan di awal kali tadi. Qul yunshi'uha alladhi khalaqaha awwala marrah wa huwa bikulli khallaqin alim. Dan dia dengan seluruh khallaq, seluruh ciptaannya itu mengetahui. Bukan hanya engkau saja. Bukan hanya engkau saja wahai manusia, ciptaan-ciptaan yang lain pun Allah tahu. Dan sampai sekarang pun ada orang yang mendustakan hari kiamat. Padahal sudah dibantah sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, orang yang awal, yang akhir, semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan ya,
Bahkan dibangkitkan itu ya seperti awal diciptakan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak beralas kaki. Kan kondisi ini seperti manusia waktu keluar tuh. Bayi keluar pakai baju enggak? Enggak. Udah disunat? Belum. Ustadz ada? Ya paling beberapa. Pakai sepatu keluarnya? Hah? Seperti itu keadaan nanti ketika dibangkitkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diketahui, beriman kepada hari akhir ya, itu berarti beriman kepada 3 ya. Yang pertama beriman kepada hari kebangkitan. Akan adanya hari kiamat. Hari kehancuran. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradum muntashir. Seolah mereka itu ya jarad, serangga yang menyebar. Itu ketika tiupan kedua. Ya, karena kata Nabi ada 2 nafkhah, 2 tiupan. Nafkhatul ula, tiupan pertama itu tiupan kehancuran, seluruhnya hancur. Kecuali ya apa yang Allah kehendaki tidak hancur. Seluruhnya yang tidak Allah kehendaki hancur, yang Allah kehendaki hancur, hancur semuanya. Kemudian setelah seluruhnya hancur ya, bagaimana keadaan saat itu ya? Kalau mau tahu, kata Nabi, kalau mau tahu keadaan hari kiamat ya, minimal kita memahami 3 surat. At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar ya. At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Di situlah gambaran hari kiamat yang akan terjadi seperti itu ya. Itu tiupan pertama, nafkhatul ula. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idziw wajifah. Pada hari ditiupkan sangkakala pertama, semuanya hancur. Semuanya hancur. Kecuali ya yang Allah kehendaki tidak hancur. Seperti surga dan neraka. Kecuali yang Allah kehendaki tidak hancur ya. Setelah hancur semua, datanglah tiupan kedua. Nah, tiupan kedua ini ya tiupan kebangkitan ya. Jadi manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufatan uratan hurlan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Nah, mereka yang meninggal ya dalam keadaan ihram ya, mereka bangkit menuju Allah dengan memakai kain ihram, dengan bertalbiyah ya. Dan orang-orang yang syahid ya, mereka juga keluar dalam keadaan wangi. Itu keadaan pengecualian ya. Keadaan umumnya telanjang, tanpa alas kaki, dan tidak dikhitan. Itu hari kebangkitan. Ini termasuk beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada hari kebangkitan. Jadi seluruh manusia dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada hari perhitungan ya. Semuanya dihisab. Hari perhitungan ya. Ya, hisab ini ya ada hisab asir, hisab yang susah. Kata Nabi, man husiba nuqisha, siapa yang dihisab dengan hisab yang susah, maka dia akan celaka. Sedikit sekali selamatnya. Yang kedua, hisab yang mudah ya. Hisab yang dimudahkan Allah ya. Jadi hisabnya itu dimudahkan sama Allah Jalla Jalaluh ya. Inilah mengapa Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, siapa yang diberikan kitab catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah ya. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan yang senang. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya mudahkanlah hisab-hisab kami di akhirat nanti. Yang ketiga, beriman tentang adanya surga dan neraka ya. Termasuk iman kepada hari akhir ya, beriman akan adanya surga dan neraka ya. Surga yaitu suatu tempat yang Allah ciptakan ya, yang Allah ya ciptakan untuk orang-orang yang beriman ya.
Yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman. Adapun neraka tempat yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi surga itu kampung kenikmatan, neraka itu kampung siksaan. Tempat penuh kenikmatan adalah surga, tempat penuh siksaan adalah neraka. Ya. Maka tentang surga dan neraka ini para ulama menjelaskan, ya. Yang pertama, surga dan neraka itu adalah sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada sekarang. Ya. Sudah ada sekarang. Ya. Bukan nanti diciptakannya, bukan, tetapi sudah ada sekarang. Sudah Allah ciptakan. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kenikmatan surga, uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan, sudah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga ketika menjelaskan tentang neraka, uiddat lil kafirin, sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi sudah ada. Ya, sudah dijelaskan. Sudah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi melihat siksaan-siksaan di dalam neraka. Itu bukti bahwa neraka sudah ada. Ya. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, surga dan neraka itu abadi, la tafniyan, tidak akan pernah hancur. Ya. Karena surga dan neraka itu termasuk makhluk yang dikecualikan, makhluk yang dikecualikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi la tafniyan, tidak akan pernah hancur. Ya. Tidak akan pernah hancur. Ya. Walaupun pada tiupan pertama, tiupan kehancuran. Ya. Tapi surga dan neraka termasuk makhluk yang tidak hancur. Ya. Nah, ini jangan dikira bahwa surga dan neraka itu di tiupan pertama hancur. Terus jangan dikira kalau Allah menciptakan surga dan neraka sekarang buat apa dong, kosong. Ya kalau mau ngisi ngontrakin silahkan. Ya. Intinya Pak, surga dan neraka sudah Allah ciptakan, itu wajib kita imani. Di mana tempatnya, siapa penghuninya, wallahu taala alam. Allah menjelaskan dan Rasul menjelaskan kepada kita bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Surga itu lafil illiyin, neraka di mana? Asfala safilin. Itu sudah Allah ciptakan. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah sudah menyiapkan, Allah sudah menyiapkan penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan siapa saja penghuni neraka, siapa saja penghuni surga. Termasuk kita-kita yang ada di sini, itu sudah ditentukan oleh Allah apakah kita penghuni neraka ataukah kita penghuni surga. Karena ini ini takdir Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang tahu, hatta malaikat pun nggak tahu. Lalu tugas kita gimana? Tugas kita berhusnuzon kepada Allah, berusaha untuk mentaati Allah Jalla Jalaluh agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga. Ya. Maka tidak ada gunanya kita mengoreksi takdir Allah, nggak ada gunanya, kita aja nggak tahu. Apa yang harus kita koreksi? Kita aja nggak tahu. Allah memberitahu kita itu sudah ditetapkan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Pertanyaannya, apakah kita tahu? Apakah kita tahu kita ini ada di mana? Enggak. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menjadikan kita penghuni surga. Kalau sudah bersusun kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Disambung dengan amal. Kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan amal menurut apa yang dia telah diciptakan. Fa'malu, kita disuruh beramal. Berkhususun kepada Allah Jalla Jalaluh, beramal. Jangan berpatokan pada takdir.
Ngapain juga kita beramal? Toh kita sudah ditentukan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ini namanya berpatokan kepada takdir, nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Ya. Kecuali kalau sudah dikasih tahu, fulan menjadi penghuni neraka, ya udah nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Ya. Karena sudah dikasih tahu. Ya. Fulan menjadi penghuni surga, ya udah nggak usah sholat lagi. Udah jadi penghuni surga kok sholat. Nah sekarang kita belum tahu kita berada di mana. Apakah kita berada di surga? Apakah kita berada di neraka? Kita nggak tahu. Makanya kita jangan berpatokan pada takdir mubrom tadi. Takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tadi, kita nggak boleh berpatokan. Kita harus berusaha untuk menjadi penghuni surga. Kita harus berusaha untuk menjadi penghuni surga. Jadi itu tentang surga dan neraka. Pun neraka sudah ditentukan penghuni-penghuninya. Ya. Sudah ditentukan penghuni-penghuninya. Ya. Makanya, ya, jangan kita suudzon kepada Allah, ya, menganggap kita itu jadi penghuni neraka. Jangan, nggak boleh. Ya. Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, kita tidak boleh bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang keimanan kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir, yang pertama iman kepada apa? Hari kebangkitan, ya. Yang kedua iman kepada hari perhitungan. Yang ketiga iman kepada adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka. Kemudian pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Ciri orang yang mendustakan hari akhir, ya, di antara cirinya adalah mereka yang menghardik anak yatim. Di antara tanda-tanda mendustakan hari pembalasan yaitu tidak peduli kepada bocah yatim, ya. Tidak peduli, bahkan menyakiti anak-anak yatim, ya. Allah Subhanahu wa taala cabut sifat kasih sayang dari hatinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keimanan kepada hari akhir akan berpengaruh kepada akhlak seorang. Semakin orang itu beriman kepada hari akhir, maka semakin bagus akhlak dia. Semakin dia mendustakan hari akhir, maka akhlaknya semakin buruk, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan yatim, ya? Al-yatim, ya, seorang anak yang ayahnya meninggal dalam keadaan belum balik. Itu yatim. Seorang yang ayahnya meninggal ketika dia belum balik. Ya. Itu adalah yatim. Kalau sudah balik, ya, tidak lagi dikatakan yatim. Tidak lagi dikatakan yatim, ya. Jadi batasannya itu sampai balik. Kalau sudah balik, itu bukan yatim lagi. Kalau belum balik, ya, misal ayahnya meninggal ketika umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, itu disebut yatim. Yang dimana kita dituntut untuk memperhatikan bocah-bocah tersebut, karena dalam memperhatikan bocah-bocah yatim terdapat keutamaan yang luar biasa. Cukuplah di antara keutamaannya kata Nabi, ana wa kafilul yataim fil jannati hakadha. Saya dan orang-orang yang mengkafil anak yatim itu di surga seperti ini, dekat. Itu di antara keutamaan. Masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Kemudian juga dikatakan jika hati kita keras, famsah ra'sal yatim, ya, usaplah kepala anak yatim. Apa makna usap kepala anak yatim? Ya diperhatikan, bukan diusap-usap aja. Nah, ya diperhatikan, ya. Dengan ngasih uang, ngasih jajan, ya. Dengan diperhatikan. Namun
harus dibarengi dengan niat yang ikhlas ya. Karena sebagian manusia ya ada yang tidak ikhlas mengkafil anak yatim yang diincar ibunya. Ya. Nah, itu lain lagi urusannya. Wah, diperhatikan. Ternyata yang diincar ibunya ini. Khawatir dianggap tidak ikhlas dalam mengkafil yatim. Ya. Nah, khawatir dianggap tidak ikhlas dalam mengkafil yatim. Artinya kalau ibunya nolak berhenti nanti mengkafilnya. Ya. Ngasih jadanya berhenti nih ketika ibunya nolak. Nah, berarti selama ini ya dia memperhatikan karena ibunya si yatim tadi, bukan karena memang yatimnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat jahiliyah ya, sifat-sifat orang-orang jahiliyah itu meremehkan orang-orang lemah seperti yatim dan para wanita. Ya, di zaman jahiliyah ya, yatim dan orang wanita itu enggak diberikan warisan, ya. Enggak dilindungi, tidak dihargai, ya. Bahkan seandainya mereka perempuan dan orang-orang yatim itu memiliki harta, direbut hartanya. Itu kondisi zaman jahiliyah. Karena mereka mendustakan hari kiamat ya. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini bahwa orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan ya, maka dia pasti tidak peduli kepada anak yatim, bersikap kasar dan juga menzaliminya. Maka sifat yang pertama yaitu tidak peduli kepada anak yatim. Kalau kita tidak peduli kepada anak yatim, tidak punya rasa peduli ya. Tidak punya rasa kasihan. Kalau belum bisa ngasih jajan minimal kasihan. Ya. Itu jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Fal'iyadu billah. Ya. Fal'iyadu billah. Maka tengoklah kepada saudara kita, tetangga kita. Jika ada yang yatim, perhatikanlah. Perhatikanlah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Dan juga tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya. Ini juga termasuk ya, sifat dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, yaitu sifatnya pelit. Ya, sifatnya pelit. Ya, saya sudah capek-capek nyari uang, uangnya dikasihin ke orang. Nah, itu pelit. Ya. Padahal pelit ini sifat yang membinasakan. Ya, pelit adalah sifat yang membinasakan. Perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu ya, yang benar-benar bermanfaat itu yang diinfakkan. Yang diinfakkan, yang disedekahkan itu yang benar-benar bermanfaat. Itu yang benar-benar bermanfaat. Itu yang pasti akan menolong kita di akhirat. Harta yang diinfakkan di jalan Allah. Ya. Makanya kalau ada kotak infak lewat jangan di skip. Ya. Kotak infak lewat jangan di skip. Ya. Itu tempat naruh harta kita. Itu enggak hilang kata Nabi. Ya. Mana qasad shadaqatun min mal ya. Sedekah itu enggak ngurangin harta. Ini Nabi yang ngomong ya. Tinggal kita percaya apa enggak? Ya. Tinggal kita percaya apa enggak? Jadi kalau ada kotak infak lewat jangan Jangan di skip. Langsung dorong aja, jangan di skip. Ya. Itu harta antum. Ya. Itu harta antum. Nanti antum akan menyesal. Ya. Para salaf mengatakan ya, jabatan, kekuasaan, harta, keluarga jika tidak diberikan di jalan Allah ketika di dunia itu akan jadi musuh di akhirat. Kekuasaan, harta, keluarga. Kalau kita nggak benar-benar digerakkan, dikeluarkan di jalan akhirat, di jalan Allah ketika di dunia, itu akan menjadi musuh. Ya. Tentang keluarga ini perhatikan tentang keluarga.
Kata Nabi, ya, nanti di akhirat para istri itu menggugat suami di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Di antara gugatan mereka apa? Ini laki-laki, ini suamiku, enggak pernah ngedidikku. Tiap hari kerjanya hanya nyari uang. Itu digugat di akhirat sama Allah, sama wanita. Ya. Ini, ya, ma'addabani wa ma'allamani, ini enggak mendidikku, ini enggak ngajarkanku. Digugat sama seorang istri di akhirat nanti. Ya, suami digugat. Ya. Jadi kalau ada istri yang nutut suaminya suruh kerja, bacain aja hadis ini. Ya. Nanti kamu juga di akhirat tuh bakal gitu, ya. Ngomongin gak didik, ngomongin gak ngajarin, ngomongin nyari duit mulu. Ini sekarang gak nyari duit dimarahin. Ala kulli hal, ya, suami akan digugat oleh istrinya. Makanya kalau kamu digugat, ajarkan agama, didik yang baik. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum. Siapa ahli di situ? Istri. Siapa keluarga di sini maksud? Adalah istri. Ya. Itu seorang suami itu digugat. Kemudian dia nanti akan ditanya, seorang suami juga akan ditanya tentang anak-anaknya. Allah berfirman, "Auqifuhum innahum mas'ulun." Itu para suami, ya, di stop dulu, berdiri dulu situ. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya dulu tentang keluarganya. Berat tidak berarti? Berat tidak? Hah? Berat. Udah digugat sama istri, ya. Kemudian setelah digugat sama istri, diapakan lagi? Ditanya tentang pendidikan anak. Berat tidak? Makanya jangan kawin. Kalau orang, ya, azib bujangan, apa yang mau ditanya? Masa mau ditanya istri orang? Gak mungkin. Yang menggugat siapa? Berat tidak? Kalau sudah nikah, ya, maka harus siap. Harus siap. Siap digugat. Makanya kita harus punya jawaban. Ya, kita harus punya. Ketika istri menggugat, kita jawab apa? Oh, diajak pengajian aja nggak mau. Ya, menggugat saya, itu suamiku nggak didik aku. Kita punya jawaban. Diajak pengajian aja nggak mau. Ya. Diajak pengajian nggak mau. Malah milih mantengin Shopee Live. Makanya harus siap memiliki jawaban. Harus memiliki jawaban. Karena suami itu bertanggung jawab kepada istrinya dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ya, oleh karena itu seorang istri kalau sudah menikah, itu ketaatan yang tadi kepada kedua orang tua berpindah kepada seorang suami. Kalau orang tua melarang, suami mengizinkan, maka boleh dia pergi karena atas izin suami. Kalau orang tua mengizinkan, suami tidak, maka sang istri harus nurut suami. Karena seorang istri, seorang wanita, kalau dia sudah menikah, ketaatannya berpindah. Yang darinya taat kepada siapa? Yang tadinya taat kepada siapa? Orang tua, sekarang taat kepada suami. Saking besarnya hak suami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika aku diperintahkan atau jika aku boleh memerintahkan sujud seorang itu kepada makhluk, maka pasti aku akan perintahkan wanita antas juda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi, karena agungnya hak suami. Bahkan dalam riwayat lain, seandainya seorang istri itu menjilati nanah dari suami, itu belum bisa membalas hak besar suami. Ya. Makanya seorang istri itu yang pertama apa? Taat kepada suami selama memerintahkan kepada kebaikan. Setelah ketaatan kepada Allah, maka ketaatan kepada seorang suami.
Dan ketaatan kepada suami ini nanti akan menghasilkan lezatnya ibadah. Seorang wanita yang rajin sholat, rajin puasa, tidak akan mendapatkan manisnya iman tadi sampai dia menghargai suaminya. Sampai dia menghargai suaminya. Oleh karena itu, ya, seorang suami tidak boleh pelit kepada istrinya. Karena pelit itu ya bukan sifat orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita pelit berarti jangan-jangan iman kita nggak ada. Karena nggak mungkin dalam satu hati itu tercampur antara pelit dan iman. Ya. Seorang yang tidak boleh kita pelit kepadanya, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah istri. Tidak boleh. Karena apa yang diberikan kepada istri itu dihitung infak terbaik. Sampai kata Nabi, ya, sampai-sampai yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu berupa makanan, ya, itulah infak terbaik. Jadi ini banyak suami yang melalaikan, ya, untuk memenuhi kebutuhan istri. Kebutuhan istri itu tanggung jawab suami. Sandang, pangan, papa itu tanggung jawab suami. Dan suami ya dinilai jihad ketika mencari nafkah untuk kebutuhan istrinya. Ya. Itu dinilai jihad. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dia tidak memberi makan orang miskin, ya. Seorang yang pelit menandakan imannya terhadap hari pembalasan kurang, seakan-akan dia meyakini Allah tidak membalasnya kelak. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa hakikat harta yang hakiki adalah apa yang diinfakkan. Apa yang kita makan ya sudah hilang. Apa yang kita belikan pakaian juga hilang. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah harta yang abadi. Jadi ya namanya kekuasaan, namanya harta, namanya keluarga. Kalau tidak benar-benar kita jaga di dunia, ya itu nanti di akhirat akan menjadi akan menjadi musuh. Ya. Kemudian fawailul lil musallin. Ya. Nah ini sudah bukan cirinya lagi. Menjelaskan berarti ayat madaniyah nih. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Ya, al-wail itu al-adab syadid, ya, siksa yang keras bagi orang yang salat. Bayangkan yang salat aja mendapat apalagi yang tidak salat. Fawailul lil musallin. Ya. Celakalah bagi orang yang salat. Yang seperti apa? Orang yang sholat tapi celaka. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Ya. Makna sahun yaitu lalai dalam mengerjakan sholat. Itu makna awalnya. Ya. Orang yang lalai dari mengerjakan sholat. Lalai itu berarti ada unsur kesengajaan. Termasuk di dalamnya orang yang sholat keluar dari waktunya tanpa adanya udzur syar'i. Itu termasuk sahun. Ya. Orang yang sholat di luar waktunya, seenaknya, ya. Tanpa adanya udzur syar'i. Ya. Termasuk sahun, ya, orang yang menunda-nunda sholat hingga di akhir waktunya. Dia sholatnya di akhir waktu. Ya. Maghrib nanti 5 menit lagi. Isya baru dia sholat maghrib. Assalamualaikum adzan isya. Lalu dia cerita, nih saya hebat, wudu dengan sholat maghrib isya wudunya cuma 1. Dengan sekali wudu. Padahal ya sholatnya di akhir waktu. 5 menit lagi sebelum isya dia sholat maghrib. Begitu assalamualaikum adzan isya. Ya. Berarti dia sholat maghrib dan isya dengan 1 wudu. Dia diakhirkan tanpa adanya udzur, itu yang disebut sahun. Ya. Mengakhirkan ya
Orang yang menundanya sampai di penghujung waktu, seperti orang yang sengaja melaksanakan sholat asar di waktu menjelang maghrib tanpa uzur, atau orang yang melakukan sholat zuhur di akhir waktu hingga menjelang asar tanpa uzur. Kalau ada uzur boleh. Kalau ada uzur boleh. Ini kita berbicara tanpa uzur. Nggak ada yang menghalang-halangi kita. Ya. Sholat seperti ini ya, disebut dengan sholatul munafikin. Ya. Itu termasuk yang sahun. Jadi makna sahun itu yang pertama orang yang lalai dari sholatnya, malas dari sholat, itu sahun. Itu mendapat ancaman. Yang kedua, menunda sholat hingga keluar waktu, itu sahun. Yang ketiga, sholat di ujung waktu, sholat di ujung waktu tanpa udzur, itu sahun. Ya. Ini disebut dengan sholatul munafikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Seperti apa? Yajlis yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila. Bagaimana sholatnya orang munafik? Ia duduk hingga matahari berada antara dua tanduk setan, lalu ia mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Ya. Jadi sholat asar di ujung, udah mepet banget waktu maghrib baru sholat asar. Itulah orang-orang yang sahun. Ya. Mereka sholat, tetapi sholatnya itu tercela. Mereka sholat, tetapi sholatnya tidak benar sehingga dicela oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, itu yang pertama. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang sholat. Yang seperti apa? Yang menunda-nunda waktunya tanpa udzur. Yang kedua, alladzina hum yuraun, yaitu yang ria dalam sholatnya. Ia sholat ya, tetapi tujuannya adalah pujian, penglihatan orang. Itulah ria. Ya, ini juga termasuk ya sifat daripada munafikin. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salat, ketika mereka salat, qamu kusala, pertama malas. Ya. Hatinya tuh enggak senang salat tuh, malas. Enggak semangat. Ya. Tidak semangatnya tidak sebagaimana ia semangat lihat Liga Tarkam. Salat malas artinya. Salat cuman malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yuraunan nas, tujuannya apa? Ya pujian, penglihatan manusia. Ya, oh iya tadi fulan salat, itu tujuannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Sudah. Ruku sudah. Sujud sudah. Gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalil, dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, tidak meresapi apa yang ia baca. Itu ciri orang munafik. Jadi sholat maunya cepat selesai gitu. Sholat maunya cepat selesai. Itulah yang kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kemudian wayamnaunal maun, dan mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang makna al-ma'un pada ayat ini. Ada yang memaknai dengan semua benda yang berguna, ada pula yang memaknai dengan pinjaman, yaitu sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan. Ya. Dipinjam itu nggak boleh, ya, padahal dia nggak kepake. Artinya kembali kepada makna pelit tadi. Ya. Wa yamna'unal ma'un, ini adalah salah satu sifat orang pelit. Jika ada orang lain yang meminjam, ya, dia tidak ingin meminjamkan walaupun peminjamnya itu menjanjikan untuk mengembalikan. Padahal meminjamkan sesuatu tidak memberikan kemudaratan kepadanya karena barangnya kan akan kembali ya. Ini merupakan sifat kikir yang luar biasa. Ya, sifat kikir yang luar biasa, kecuali kalau kita tahu keadaan orang yang minjem. Ya. Kalau keadaan orang yang minjemnya ini kita tahu ya. Maka tidak diberi pinjaman lebih utama. Minjem 100, bayarnya Senin. Udah datang Senin, enggak ditagih, enggak ada lagi. Pinjem lagi, bayarnya Rebo.
Ya, udah di ini lagi nggak ada lagi. Nah itu yang ketiga kalinya boleh kita untuk tidak meminjamkan karena untuk menyelamatkan akhiratnya dia. Kalau kita tahu kondisi orang yang meminjamkannya, ya. Atau misalnya ya ketika dia minjem barang, ya berkali-kali minjem barang kepada kita, minjem obeng, minjem gegep, ya nggak balik-balik. Kalau kita tahu kondisi yang peminjamnya demikian, maka kita tidak meminjamkan pun tidak berdosa. Tapi ya, kalau kita tahu kondisi yang meminjamnya itu orang amanah, lalu kita tidak pinjamkan, khawatir kita termasuk ayat wa yamnaunal ma'un. Jadi pahami sampai sini, sampai sini ya, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin tanyakan.